Sekarang udah bukan waktunya lagi pakai kabel HDMI. Buang bre, kabel badut. Halo, saya Jun. Untuk mempersingkat waktu, saya pengen cerita aja bahwa kalau kamu sekarang pakai monitor dengan resolusi tinggi dan refresh rate tinggi, misalkan Full HD 144 Hz ke atas gitu ya, jangan pakai HDMI, pakai aja kabel DisplayPort. Dan udah, itulah isi videonya. Kalau kamu sudah puas dengan statement saya, udah selesai nontonnya. Tapi kalau kamu pengen penjelasan lebih detailnya, lanjutin nontonnya. Kalau kita lihat sekarang pabrikan GPU itu ngasih colokan yang ada di GPU-nya itu ada banyak bre. Tapi banyaknya ini dari sejak beberapa generasi yang lalu itu tidak dibagi rata. Sebagian besar ngasih colokan DisplayPort lebih banyak. Jadi biasanya ngasih 3 DisplayPort dan 1 HDMI. Atau ada juga yang ngasih 2 HDMI. Ada juga yang ngasih tambahan USB-C. Tapi pada umumnya DisplayPort-nya selalu lebih banyak. Apakah kebetulan? Jelas bukan. Pasti ada alasannya, dan alasan itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang berbau teknis. Jadi kalau kita bicara tentang kabel data nih ya, HDMI, DisplayPort, USB, itu semuanya adalah kabel data. Fungsinya adalah menghantarkan data pastinya. Jenis colokannya berbeda, tapi fungsinya sama, dan yang bikin beda adalah selain dari colokan, bandwidth-nya. Kecepatan transfer datanya. Bukan hanya dari jenis colokan yang berbeda, bahkan di colokan yang sama sekalipun, DisplayPort sama DisplayPort yang lain, itu bisa punya bandwidth yang berbeda, bre. Jadi, kalau kita lihat USB, itu ada yang namanya USB Gen 2, Gen 3, Gen 3.1, 3.2, USB 4, dan segala macam. Dimana di setiap generasi yang baru, itu bandwidth-nya akan semakin gede gitu ya. Transfer datanya akan semakin kencang. Hal yang sama terjadi pada HDMI dan juga DisplayPort. Sampai hari ini udah ada banyak banget versinya, dan di setiap versi terbaru, bandwidth-nya selalu lebih besar. Nah, menampilkan gambar dari PC ke monitor itu adalah proses penghantaran data pastinya. Semakin besar resolusi monitornya, berarti semakin banyak pixel yang harus ditampilkan. Dan semakin tinggi refresh rate-nya, berarti akan semakin banyak gambar yang harus ditampilkan setiap detiknya. Jadi otomatis resolusi dan refresh rate yang lebih tinggi akan membutuhkan kabel dengan bandwidth yang lebih tinggi pula. Nah, biasanya kalau kita beli monitor itu udah dapat kabel bawaan. Cuma saat ini seringkali kabelnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan dia punya refresh rate 165 Hz gitu ya, dan punya colokan HDMI sama DisplayPort. Tapi ternyata kita cuma dikasih HDMI-nya doang, di mana HDMI itu ternyata hanya bisa 144 Hz, nggak sampai 165 seperti spesifikasi dari monitornya. Dan ini adalah praktek yang umum terjadi, dan biasanya kalau saya lihat sih kayaknya berhubungan dengan nge-cheat ya. Jadi untuk mengejar harga biar bisa lebih murah 150 atau 200 ribu, kabelnya dikurangin bre. Jadi saat kamu beli, iya sih, harga monitornya lebih murah, tapi kamu harus beli kabelnya terpisah. Nah, kalau itu yang terjadi, kamu harus beli sendiri, atau in case mungkin udah dikasih kabel tapi hilang atau rusak, dan kamu harus beli lagi, kabel apa nih yang harus dibeli? Karena kalau kamu salah beli, hampir sama seperti kabel bawaan tadi, belum tentu bisa menampilkan resolusi dan refresh rate yang maksimal. Kita mulai dari HDMI, yang saat ini udah sampai versi 2.1. Bandwidth-nya gede banget, 42,6 gigabit per second. Sedangkan versi sebelumnya 2.0, 2.0B cuma 14 gigabit, dan versi 1.3 dan 1.4B cuma 8 gigabit per second. Tapi untuk versi 1.0, 1.1 dan 1.2 sama 1.2A cuma 4 gigabit per second. Jadi kalau kamu pakai monitor yang biasa-biasa aja, Full HD 60 Hz atau 75 Hz, itu kamu mau pilih kabel HDMI manapun masih bisa menampilkan resolusi dan refresh rate maksimal. Tapi begitu kamu pakai 144 Hz apalagi lebih, walaupun di resolusi Full HD, kamu nggak bisa sembarangan pakai kabel HDMI. Kita lihat di tabel ini. Ini adalah tabel kebutuhan bandwidth tiap resolusi dan refresh rate dengan color depth 8 bpc. Full HD 144 Hz butuh bandwidth 8 gigabit per second. Jadi kamu butuh minimal HDMI 1.3 atau 1.4B. Tapi begitu kamu pakai Full HD 165 Hz ke atas, kamu butuh bandwidth yang lebih gede. Versi 2.0 adalah batas minimum. Sisanya bisa kamu lihat sendiri di tabel itu. 2K 144 masih bisa pakai 2.0, tapi yang 165 ke atas, termasuk 4K 144 Hz, udah wajib pakai HDMI 2.1. Yang bikin masalah, di kabelnya, di sini, itu biasanya nggak ada label yang menunjukkan dia generasi keberapa. Dan orang jualan online pun tidak semuanya mencantumkan ini HDMI versi berapa. Kadang ada yang nulis maksimum resolusi berapa gitu ya. Misalkan support 4K sampai 60 Hz. Tapi kamu nggak tahu nih, kalau 2K berarti berapa Hz? Kalau Full HD berarti berapa Hz?
informasinya nggak lengkap. Jadi kalau kamu hunting kabel HDMI, kamu harus pastikan versi berapa yang mau kamu beli dan monitor kamu butuh yang versi berapa. Di sini contohnya di kantor ini yang bikin ribet adalah kabel HDMI itu ada banyak banget. Dan waktu saya beli, iya saya tahu belinya versi berapa. Tapi begitu masuk ke gudang dan mau ngambil, saya udah nggak tahu ini versi yang mana. Soalnya waktu dicolokin ternyata nggak bisa 2K 144. Harus cari kabel yang lain lagi. Pokoknya ribet pakai HDMI. Dan itulah kenapa saya lebih senang pakai kabel DisplayPort. Sebenarnya secara versi hampir sama seperti HDMI, udah ada banyak banget. Terbaru adalah 2.1, tapi historinya panjang bre. Karena setelah 1.0 ada 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya seperti kamu lihat di tabel ini. Bahkan selain angka versi, DisplayPort juga diklasifikasikan dalam istilah bitrate class, RBR, HBR, HBR2, 3, dan seterusnya. Yang bikin beda, bandwidth DisplayPort per generasinya udah lebih kencang dari HDMI. Contoh, Gen 1-nya DisplayPort udah ada versi HBR yang punya bandwidth 8.64 gigabit per second. Ini udah support Full HD 144 Hz. Artinya, kalau kamu pakai monitor Full HD 144 Hz, pakai kabel DisplayPort versi berapapun, semuanya udah support. Tapi kalau kamu pakainya HDMI, ada 4 versi kabel HDMI yang belum support Full HD 144 Hz. Dan tentu saja, seperti halnya HDMI tadi, semakin tinggi resolusi dan refresh rate-nya, semakin tinggi pula versi kabel DisplayPort yang kamu butuhkan. Tapi kembali lagi, secara versi, DisplayPort ini jauh lebih kenceng di versi yang lebih rendah ya. Contohnya untuk 2K 165 Hz itu cukup pakai versi 1.2 bre. Selengkapnya bisa kamu lihat di tabel ini berapa resolusi dan refresh rate monitor kamu dan kabel versi berapa yang kamu butuhkan. Dan itulah kenapa alasan pabrikan GPU lebih mengutamakan DisplayPort dibandingin HDMI. Secara teknologi dia lebih bagus. Di versi yang sama perkembangannya itu DisplayPort lebih bandwidthnya bisa lebih gede gitu ya. Sama-sama versi 2.1 HDMI cuma 42 gigabit sedangkan DisplayPort bisa sampai 77 gigabit per second. Jadi tidak menutup kemungkinan HDMI sebentar lagi bakal ditinggalkan. Sama seperti koneksi DVI terus DSAP yang sebelumnya rame juga dipakai di GPU zaman dulu tapi udah mulai ditinggalin satu sampai akhirnya orang beralih ke HDMI dan sekarang HDMI sudah mulai tersingkir. DisplayPort dan tidak menutup kemungkinan USB-C juga bakal jadi standar baru untuk display. Jadi sekali lagi kalau beli kabel HDMI ataupun DisplayPort pastikan versinya berapa. Kalau tidak tercantum di deskripsinya tanya sama penjualnya. Kalau penjualnya nggak bisa jawab cari penjual lain yang bisa jawab. Sedangkan untuk harga sama-sama DisplayPort yang 2.1 misalkan ada yang harganya mungkin 200.000 tapi ada yang jual harganya 600.000 yang katanya ada gold plated gitu ya. Apakah beneran akan lebih kencang? Sejauh yang saya tahu kalau untuk urusan bandwidthnya tidak akan ada bedanya. Yang membuat harganya ada yang lebih murah dan yang lebih mahal itu dari fitur dan juga durability-nya kali ya. Jadi yang lebih mahal itu mungkin bukan cuma karet gini tapi ada sleeving yang lebih bagus. Jadi dia bisa lebih fleksibel mungkin atau nggak gampang bengkok. Terus juga secara tampilan dilihat lebih bagus gitu ya kalau dipasang dan harus kelihatan gitu terekspos. Nggak malu-maluin. Dan biasanya fitur tadi akan berhubungan dengan durability. Lebih mahal akan lebih awet. Nggak gampang rusak. Tapi untuk bandwidth harusnya sama selama versinya juga sama. Jadi fokus utama saat mencari kabel yang pertama adalah versinya dan pastikan bandwidthnya sesuai dengan monitor kamu. Dan yang kedua baru fitur lain. Apakah kira-kira kamu butuh atau enggak. Semoga bermanfaat.